Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmadi Wahyuni dengan NIM 18360010 dari Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara konfigurasi routing dinamis menggunakan protokol RIP di Cisco Packet Tracer. Nah, sekarang kita gunakan 3 router, kemudian 3 switch maksudnya. Kemudian kita menggunakan PC, laptop, kemudian PC dan laptop. Untuk menghubungkan antara PC dengan switch kita menggunakan kabel Stretch namanya. Kemudian antara switch dan router juga sama. Nah, untuk menyambungkan antara router ke router kita menggunakan kabel namanya serial DTE. Setelah ini kita akan melakukan konfigurasi di setiap routernya. Pertama di router 0, kita masuk ke menu CLI. Terus di sini kita ketik 0, enter. Di sini kita ketik enable untuk mengaktifkan CLI-nya. Kemudian kita ketik configure terminal. Kemudian kita akan melakukan interface. Di sini kita ketik interface. Pertama kita konfigurasi ke FA-nya dulu. 0/0. Enter. Kemudian kita masukkan IP address-nya dengan IP 10 dengan subnet max-nya 255.255. Kemudian kita enter, ketik no shutdown untuk mengaktifkan interface-nya. Kemudian kita keluar dari interface FA-nya, kita ketik exit. Kemudian kita masuk ke interface. Di interface SE-nya.
SE 2/0. Kemudian kita masukkan IP address-nya di sini 10.1.2.2 dengan subnet mask-nya 255. Kemudian kita ketik clock rate-nya 64.000. Kemudian bandwidth (2048). Kemudian kita aktifkan interface-nya dengan kita ketik no shutdown. Selesai konfigurasi di router kosong. Sekarang kita lanjut di router 1. Sama seperti tadi. Kita ketik no. Kita ketik enable. Configure terminal. Kita lakukan interface IFA-nya dulu. Kita masukkan IP address-nya 10.1.3.1 dengan subnet mask-nya. Kemudian kita enter, kita ketik no shutdown untuk mengaktifkannya. Kemudian kita keluar dari interface Ethernet-nya. Kemudian kita masuk ke interface SE. Kemudian kita masukkan IP address-nya di sini 10.1.2.1 dengan subnet mask-nya. Kemudian kita masukkan clock rate-nya 64.000. Kemudian bandwidth 2048. Kemudian kita aktifkannya dengan cara kita ketik no shutdown. Kemudian kita ketik exit, lalu masuk ke interface SE3/0. Dan kita masukkan IP address-nya di sini 10.1.4.1 dengan subnet mask-nya yang sama. Kemudian kita masukkan clock rate-nya bandwidth-nya sama. Kemudian mengaktifkannya, kita ketik no shutdown. Kemudian kita ketik exit. Selesai dari router 1, kita lanjut ke router 2. Kita ketik no juga. Enable. Kita ketik configure terminal. Kemudian kita
masukkan interface FA0/0 dulu. Kita masukkan IP address-nya 10.1.5.1 dengan subnet mask yang sama. Kemudian kita aktifkan. Kemudian kita keluar dari interface fast Ethernet-nya. Kita masuk ke interface SE 2/0-nya. Kita masukkan IP address-nya di 10.1.4.2 dengan subnet mask yang sama. Kemudian kita masukkan clock rate bandwidth 2048. Kita aktifkan dengan ketik no shutdown. Kemudian kita exit. Selesai. Setelah selesai melakukan konfigurasi terhadap router, sekarang kita memberikan alamat IP terhadap masing-masing PC dan laptopnya. Yang pertama di PC 0, kita masuk ke menu desktop, IP configuration. Kita masukkan di sini 10.1.1.11 subnet mask-nya. .0 gateway-nya kita masukkan 10.1.1.1 dan air server-nya biarkan saja. Kemudian kita keluar, kemudian PC 1 kita masukkan IP-nya 10.1.1.12. Subnet mask-nya 255. Gateway-nya 10.1.1. Kita keluar, kemudian di laptop 0 di sini kita masukkan IP-nya 10.1.3.11. Subnet mask-nya 255 sama. Gateway-nya 10.1.3.1. Dan kita keluar. Laptop satunya. Ini kita masukkan IP-nya 10.1.3.12. Kemudian subnet mask-nya sama. Gateway-nya 10.1.3.1. Dan kita keluar. Laptop 2-nya sama langkah-langkahnya. Di sini kita masukkan IP-nya 10.1.5.12. Kemudian subnet mask-nya sama.
gateway-nya kita masukkan 10.1.5.1. Kemudian di PC 2-nya kita masukkan 10.1.5.11. Subnet max-nya sama. Gateway-nya kita masukkan 10.1.5.1. Udah selesai, kita keluarkan. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi routing rate-nya. Kita masuk di router kosong. Sini kita ketik, sini kita aktifkan dulu. Kemudian configure terminal. Kita aktifkan routernya. Kemudian kita ketik version 2, kita tambahkan network 10.0.0.0. Kemudian kita ketik no auto summary. No auto summary ini berfungsi untuk network-network agar tidak tergabung kepada menjadi class wall. Kemudian kita ketik passive interface fast ethernet 0/0. Passive interface ini berfungsi untuk membuat interface tidak mengirimkan update tabel routing sehingga mengurangi kepadatan update traffic jaringan. Kemudian untuk router 1 dan router 2-nya, untuk melakukan konfigurasi routing rate-nya itu sama seperti ini. Kita keluarkan dulu, lanjut ke router 1. Sini kita ketik enable. Configure terminal. Kemudian router rate version 2. Network 10.0. Kita masukkan auto summary. Passive interface 0/0. Kita lanjut ke router 2. Enable. Configure terminal. Router rate version 2. Network 10. No auto summary. Passive interface
0/0. Kita keluarkan, kemudian kita uji coba dari PC kosong ke PC 1, sukses. Dari laptop kosong ke laptop 1, sukses. Kemudian dari laptop 2 ke PC 2, sukses juga. Kemudian kita coba dari PC kosong ke laptop kosong. Masih violet. Nggak apa-apa, kita coba lagi. Sukses. Kemudian kita coba lewat command prompt dari PC 0 ke laptop 2. Di sini kita lihat dulu IP-nya berapa tuh. 10.1.5.12. Di sini kita ketik ping 10.1.5.12. Kita enter. Berhasil. Demikianlah langkah-langkah routing dinamis, konfigurasi routing dinamis menggunakan RIP pada Cisco Packet Tracer. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.